Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen M. Fikri Farihin selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya atas nama Putri Wulandari, kelas 5 PAIC non-reguler, akan menyampaikan atau meresum kembali beberapa materi yang telah dipelajari dengan tujuan video ini dibuat sebagai tugas yang harus diselesaikan, yaitu dengan judul organisasi. Jadi pertama itu pengertian organisasi. Manusia pada hakikatnya adalah manusia sosial, yaitu ia mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidupnya, yaitu diantaranya kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial atau disebut juga dengan the social need, butuhnya kita pada sosial. Jadi berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Dan pengertian lain bahwa manusia tidak dapat memuaskan kebutuhan hidupnya dengan kesendirian. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk memuaskan hidupnya. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Kerjasama dari beberapa orang manusia yang mempunyai kerjasama ataupun tujuan dari beberapa orang itu, yaitu disebut juga dengan organisasi. Organisasi ini lahir merupakan kehendak manusia itu sendiri. Makhluk yang ada di dalamnya saling ketergantungan untuk mencapai kepuasan bersama dengan tujuan yang sama. Dari kelompok kerjasama yang pada mulanya sederhana, maka semakin berkembang manusia itu, maka semakin terdorong untuk meningkatkan bentuk organisasinya serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan sosial dalam kehidupannya. Maka lahirlah organisasi yang begitu beraneka ragam, mulai yang sangat sederhana sampai kepada yang begitu kompleks dan rumit. Kesemuanya ini adalah untuk memberikan kepuasan kepada manusia sebagai anggota dari organisasi itu sendiri. Untuk lebih paham tentang apa itu organisasi, jadi ada baiknya kita mencoba mengutip dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang membahas banyak tentang organisasi, misalnya dari Fayol and Drachter. Menurut beliau bahwa organisasi itu merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian ini maksud beliau yaitu pengorganisasian merupakan penyusunan dan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan, misalnya berdasarkan jenis yang harus dikerjakan, menurut urutannya, menurut sifatnya, menurut fungsinya, menurut waktu dan kecepatannya. Sedangkan organisasi merupakan penugasan orang-orang ke dalam fungsi pekerjaan yang harus dilakukan, dengan tujuan agar terjadi aktivitas kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu B, organisasi sebagai suatu sistem. Pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi suatu sistem memiliki 3 komponen atau 3 elemen, yaitu input, proses, dan output. Ketiga elemen di dalam sistem ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga beberapa hal ataupun kenyataan dalam alam ini dapat disebut sebagai sistem. Misalnya, seekor semut, seekor manusia, sebuah jam tangan, dan sebagainya. Maka pernyataan ini mendasari kenyataan bahwa semua hal ini merupakan ketiga elemen pokok seperti yang telah dikemukakan dalam pengertian di atas. Yang selanjutnya yaitu C, fondasi organisasi. Suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Maka salah satu sarana yang dipandang cukup penting adalah dibangun untuk suatu struktur organisasi yang efektif serta mempunyai ketahanan yang kuat. Efektivitas dan ketahanan suatu organisasi yang telah disebutkan bahwa ini berkaitan dengan kesanggupan para pembina organisasi itu sendiri. Jadi mempergunakan berbagai prinsip atau
landasan atau disebut juga dengan fondasi-fondasi organisasi yang tepat. Banyak istilah biasanya yang dipergunakan untuk fondasi organisasi ini. Misalnya, ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip organisasi, atau landasan-landasan organisasi. Dalam tulisan ini sendiri, semua istilah yang berbeda namun mempunyai implikasi yang sama bagi kepentingan organisasi akan dinamakan dengan fondasi organisasi. Biasanya ada pun masalah lain yang sering kita jumpai dalam organisasi kita dewasa ini dan perlu mendapat perhatian, antara lain bahwa ada para pejabat dalam suatu organisasi kurang mengetahui atau meyakini tujuan organisasi tempat ia bekerja. Biasanya adanya organisasi yang dibentuk tetapi tidak mempunyai landasan pengembangan volume kerja, dan juga kadang ada para pejabat yang mempunyai wawasan tentang bidang tugas yang hendak dilakukannya. Namun demikian, ia tidak tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan organisasinya itu. Jadi sering terjadi kegembaran pekerjaan seorang pejabat serta di pihak lain ada kesenjangan tenaga pada bagian tertentu. Kurangnya pengertian bahwa setiap pejabat, baik pada tingkat pimpinan sampai pada tingkat paling rendah, harus mempunyai wewenang tertentu dalam bidangnya. Dan masih banyak lagi ketinggalan dan kekurangan yang sering kita temui dalam berbagai kehidupan dewasa seperti ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih sempurna tentang beberapa fondasi organisasi ini, maka bisa dicoba untuk menelaah yang dirasakan sebagai fondasi yang utama dan mutlak perlu dalam pelaksanaan organisasi, yaitu sebagai berikut. Misalnya yang pertama yaitu perumusan tujuan organisasi. Jadi sebagian besar kutipan tentang fondasi-fondasi organisasi yang telah disajikan terlebih dahulu memberikan suatu kenyataan bahwa tujuan dalam suatu organisasi adalah mutlak dan harus dibuat. Tujuan adalah kebutuhan manusia baik yang bersifat jasmani ataupun rohani yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu pembagian kerja ataupun tugas. Dan pembagian tugas dapat diartikan dua macam, yaitu sebagai perincian dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk membentuk hubungan yang erat dengan antara satu anggota dengan anggota lain. Yang ketiga yaitu koordinasi. Asas koordinasi ini dalam suatu organisasi juga sangat penting, terutama untuk menjaga keselarasan, keseimbangan tugas dari masing-masing bagian, dan ketepatan distribusi para pekerja dalam suatu organisasi. Maka hal ini dapat menghindari adanya bagian yang kelebihan tenaga, sedangkan di pihak lain ada bagian yang tidak mencukupi porsinya ataupun tugasnya gitu. Yang keempat yaitu pelimpahan wewenang. Dalam suatu organisasi yang selalu dipermasalahkan adalah tugas dan wewenang seorang jabatan. Tetapi hal ini dapat dipahami karena masalah wewenang merupakan suatu hak bagi seorang pejabat untuk bertindak agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Biasanya seorang pejabat tidak mungkin melaksanakan semua tugas secara sendirian, bukan? Maka ia harus memberikan tugas itu kepada bawahannya. Pemberian tugas harus disertai dengan penyerahan wewenang yang jelas. Sebagai ilustrasi, maka contohnya seperti seorang yang diberi tugas untuk menjaga sepeda di suatu kantor, maka ia harus dimintai tanggung jawab jika sepeda yang dijaganya itu hilang, dan kepada si penjaga itu harus diberikan wewenang untuk mengusir dan malah memarahi atau melapor jika ada orang yang mengganggu tempat penyimpanan sepeda waktu ketika ia bertugas ataupun menjaganya. Maka dari contoh di atas maka cukup jelas apa yang dimaksud dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta betapa pentingnya pelimpahan wewenang tersebut kepada seorang pejabat ataupun kepada seorang yang diberi tugas. Yang kelima yaitu rentangan kontrol. Yang dimaksud dengan rentangan kontrol adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh seseorang atasan tertentu. Jadi, bila para bawahan yang melaksanakan tugas merupakan suatu jumlah yang homogen dan mudah diatur, maka jumlah bawahan itu rentangan kontrol itu boleh luas. Tetapi, jika kondisinya menunjukkan pelaksanaan tugas yang rumit, sebaiknya rentangan kontrol itu jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu luas. Yang keenam yaitu jenjang organisasi.
Organisasi tidaklah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang satu sama lain mempunyai kedudukan yang sama, dan mereka juga bebas bergerak untuk menempati posisi sebagai pimpinan ataupun bawahan. Maka organisasi dari pengertian ini merupakan suatu susunan yang logis antara struktur yang jelas. Maka jenjang dalam suatu organisasi ini harus jelas memberikan gambaran tentang kedudukan dan posisi setiap jabatan. Jika kita tidak ingin organisasi itu menjadi suatu kerumusan orang yang tidak terkontrol sama sekali, hal ini secara terinci akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Itu yang selanjutnya, fleksibilitas. Sehubungan dengan jenjang organisasi yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa diharapkan jenjang tersebut memberikan daya fleksibel, jadi terurut, nyaman seperti itu, yang tinggi sehingga setiap saat dapat mengadakan perubahan tanpa mengurangi kelancaran organisasi tersebut. Biasanya perubahan organisasi dapat terjadi pada perubahan tujuan, perluasan daerah aktivitas, volume kerja, dan pertambahan peralatan modern dan sebagainya. Maka perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan asas fleksibilitas adalah jika terjadi perubahan atau dilaksanakan perubahan dalam suatu organisasi, jangan sampai menimbulkan hambatan yang fatal bagi kelancaran organisasi. Jika perubahan yang dilaksanakan juga membawa pengaruh bagi kelancaran organisasi, maka dapat dikatakan bahwa organisasi itu tidak mempunyai fleksibilitas, tetapi rigid atau kaku. Yang terakhir yaitu proses pengorganisasian. D yaitu proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses menyusun organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualitivitas pekerjaan, pengelompokan dan pembagian pekerjaan, dan pengkoordinasian pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Yang yaitu hierarki organisasi. Jadi setelah kita bicarakan tentang berbagai fondasi yang telah disebutkan tadi, maka yang diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan lancar yaitu mencoba menelaah secara lebih mendetail tentang jenjang organisasi itu atau hierarki organisasi sebagai salah satu asas yang sangat penting juga. Perkataan hierarki yang berasal dari istilah bahasa Inggris dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai jenjang organisasi ataupun jenjang manajemen. Tujuan organisasi akan menentukan suatu struktur organisasinya, yaitu dengan menunjukkan ataupun menentukan seluruh tugas pekerjaan, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Yang F yaitu objek, strategi, dan teknik dalam organisasi. Kajian yang lebih mendalam tentang ketiga istilah ini dalam suatu organisasi menuntut kita untuk menelaah suatu urusan proses organisasi secara menyeluruh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, maka kita dapat mencoba mengemukakan kajian tentang ketiga hal tersebut satu persatu secara berturut-turut. Yang pertama yaitu objek organisasi. Istilah objek organisasi jika diterjemahkan berarti katanya dapat diartikan sebagai sasaran, tujuan atau maksud. Dalam tulisan ini, untuk kemudahan pemahaman tentang pengertian objek akan diterjemahkan dengan saran. Yang kedua, taktik organisasi. Strategi yang perlu diterapkan yaitu perlu dikolaborasi lagi menjadi taktik organisasi untuk memberikan tentang perbedaan antara strategi dan taktik organisasi sebenarnya tidaklah mudah karena dua perkataan ini sering diartikan dengan pengertian yang sama. Tetapi dalam kajian yang lebih mendalam kita dapat menemukan perbedaan antara keduanya yaitu dalam tindakannya dalam organisasi. Jika dialihkan dalam organisasi pendidikan, maka katakanlah semua tanggung jawab berada pada tangan kepala sekolah. Tetapi pada suatu hari terjadi keributan antara siswa dengan temannya sehingga harus berurusan dengan rumah sakit dan orang tua dari seorang siswa. Saat itu kepala sekolah tidak ada di tempat ataupun tidak ada di sekolah, maka salah seorang guru harus bertanggung jawab atas nama baik sekolah dan keselamatan siswa yang bertindak atas nama kepala sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
saya memahami betul bahwa terdapat sekali banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.